Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Ibu Rena. Ibu Rena, kalau kita membahas lebih detail lagi mengenai kontrak kerja ini, ya nanti sebetulnya poin-poin yang sudah dibahas, apa saja yang sudah harus dimasukkan ke situ, apa saja yang harus dituruti, itu apa saja sih Bu, sudah dibahas sampai di situ belum? Iya, yang pertama bahwa kita mempersyaratkan untuk ada kontrak kerja, baik yang direkrut secara mandiri maupun yang direkrut melalui lembaga penyalur. Dan yang kedua, ini bahwa hak dan kewajiban baik dari kedua belah pihak, dari pekerja maupun pengguna, ini sudah harus dituangkan di situ. Misalnya kontrak ini menyebutkan misalnya hak-hak dari tenaga kerja PRT, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk mendapatkan hari libur, hak untuk mendapatkan, kalau di Indonesia kan tentunya ada untuk tunjangan hari raya, itu juga dimasukkan. Untuk beribadah. Nah, hak beribadah. Kemudian hak dari pengguna memberikan tenaga kerja, harus juga pengguna memiliki hak. Antara lain, misalnya tenaga kerja harus bekerja sesuai dengan jam kerja yang disepakati. Yang kedua juga harus menjaga tata krama dan etika yang ada di rumah tangga. Itu yang memasukkan poin-poinnya itu tergantung kesepakatan dari pengguna dan ya, itu tentunya kan ada standar ya, hak dan kewajiban. Nah, ini kemudian untuk upah juga disepakati. Jadi memang kesepakatan. Jadi itulah yang disaksikan oleh RT atau kepala lingkungan. Banyak yang menganggap permen ini manis untuk para pekerja rumah tangga, tapi tidak manis untuk majikannya. Nah, ini ada poin-poin misalnya seperti libur gitu. Ini kan berbeda sedikit. Kalau karyawan mungkin memang ada beberapa hal yang memang harus disepakati secara kontrak kerja, tapi kalau pekerja rumah tangga, maaf, kalau di rumah kan memang tidak terlalu seketat di kantor misalkan. Apa yang kemudian membuat poin ini harus ditaati oleh para majikan ataupun juga pemberi kerja? Ya, sekali lagi ya, bahwa permen ini sama-sama menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja rumah tangga maupun dengan majikan atau dengan pengguna. Jadi ini sangat diberikan fleksibilitas terhadap kesepakatan yang akan diambil kedua belah pihak. Tetapi yang penting adalah di sini harus jelas dulu bagi majikan, antara lain identitas. Jadi identitas ini selama ini kan kita tidak terlalu mengetahui identitas daripada pekerja kita, sehingga ada banyak juga yang majikan yang tidak merasa aman. Kemudian menjaga keamanan juga di lingkungannya dan bertanggung jawab. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa memang ada hak yang kita sebagai pengguna, ada hak-hak yang kita harus sampaikan kepada mereka, dan juga dari tenaga kerja juga harus ada hak-hak yang mereka. Mbak Oki, kalau menurut Anda ini rawan pelanggaran atau sebetulnya ini membantu atau tidak nih menurut Anda? Atau pencitraan, Mbak Oki? Ya, kalau pencitraan saya rasa memang Pak Menteri itu kan semangat ya orangnya. Ya, ingat nggak waktu beliau naik ya, itu memang beliau masih muda relatif dan semangat. Jadi baik-baik saja. Hanya saja tadilah caranya yang menurut hemat saya perlu dicermati, karena kalau misalnya permen ini kemudian susah untuk diberlakukan, maka kan ini sebagai harapan kayak istana busa gitu ya, seolah-olah melindungi tapi sebetulnya tidak bisa diberlakukan karena aspek legalitasnya. Dan kalau tadi kita dengar dari penjelasannya Bu Dirjen, di situ lebih banyak melindungi pekerja rumah tangganya sendiri ya. Memang mereka harus dilindungi. Saya sangat setuju sekali. Tadi kalau dia katakan emangnya perlu ya libur katakanlah sehari seminggu gitu ya, kan mereka informal, kalau kantor kan formal. Justru memang undang-undang PRT itu nanti itu hendak mencoba mengapresiasi harkat daripada pekerja penata rumah tangga ini menjadi suatu jenis pekerjaan yang formal. Makanya ada libur seminggu sekali begitu. Dan menurut saya halnya profesi lainnya. Iya, dan menurut saya itu sangat manusiawi, karena sesuai dengan pasal 28 dari Undang-Undang Dasar Negara kita, itu hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi begitu. Dan juga banyak pemberi kerja itu yang juga baik begitu kan. Jadi menurut saya memang harus ada rasa berkeadilan begitu ya, antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja maupun juga dengan agen salurnya, penyalurnya. Dan yang juga harus diamati adalah
Katakanlah nggak usah bayar saya deh Bu, tapi Ibu tolong nyekolahkan anak saya. Nah itu gimana kalau misal hitung-hitungannya? Namun tadi sudah ada solusinya yang Bu Rena katakan bahwa itu nanti akan ngejawantahkan di dalam bentuk kerjasamanya. Makanya sangat penting sekali adanya kerjasama dan ada saksi dan juga laporan. Kadang-kadang kan kalau kita nih di rumah-rumah kita punya PRT baru, kita nggak ngelapor ke RT RW gitu ya. Nah mungkin dengan adanya nanti undang-undang ini, kemudian permen yang sudah ditunjuk juga dengan baik, itu mungkin semuanya akan lebih tertata sehingga perlindungan bagi PRT itu akan lebih maksimal gitu. Ini juga ada yang mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya kan prakondisi sebelum kemudian ada undang-undang juga yang mengatur perlindungan PRT ataupun juga TKI yang ada di luar negeri. Ini bagaimana nih Bu Rena? Ya, selama ini kita sudah melakukan ratifikasi konvensi untuk buruh migran ya di akhir tahun yang lalu, bantuan DPR sepenuhnya. Memang inisiatif DPR pada saat itu sangat tinggi sehingga termasuk Ibu Oki, sehingga ratifikasi konvensi buruh migran ini sangat menggembirakan bagi kita dalam rangka mengangkat harkat martabat daripada pekerja domestik ya di luar negeri. Tetapi kita selalu habis waktu dengan membicarakan pekerja rumah tangga di luar negeri, namun kita juga sering kalau saya bertemu misalnya di dalam membicarakan secara bilateral dengan negara-negara untuk membicarakan MOU ataupun agreement, mereka selalu menanyakan kalau Ibu Dirjen ini selalu sangat keras untuk memperjuangkan harus hak-hak begini-begini, tetapi saya mau tanya apakah itu sering diucapkan antara lain dari Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Tenaga Kerja Ministry of Labor di Saudi. Mereka menanyakan apakah Indonesia sudah meratifikasi konvensi 189 PRT, apakah di negara Anda sudah ada perlindungan seperti ini. Jadi inilah yang mungkin kita harus apresiasi, dan sekaligus mungkin dengan Bu Oki selalu kami berdiskusi bahwa penghargaan terhadap pekerja rumah tangga ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Oki. Ini selalu kita memberi ruang dan penghargaan bahwa pekerja rumah tangga itu memang juga profesi atau pekerja yang harus kita hormati. Jadi di situ sehingga ada hak-hak yang mereka. Dan yang kedua mungkin kalau misalnya ini sudah diberlakukan Bu Oki ya, kita memang sangat menunggu, mudah-mudahan ini undang-undang pekerja rumah tangga akan bisa segera diinisiasi oleh DPR. Dan yang kedua mungkin juga bisa mencegah atau memperketat orang-orang tidak bekerja lagi di luar negeri. Selama ini kan mereka bekerja di luar negeri karena mungkin mereka punya hak, ada yang mereka kejar gaji misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah diakui di dalam negeri, mungkin tidak usah jauh-jauh lagi ke luar negeri, kita bekerja aja di dalam negeri. Saya kira itu poin yang di segmen selanjutnya saya akan tanyakan kemudian, lalu nanti kalau terjadi sanksi ataupun terjadi pelanggaran dalam kontrak kerja tersebut, PRT ini mengadu kemana? Lalu kemudian pengguna ini juga harus mengadu kemana nih kalau terjadi pelanggaran tersebut? Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.